Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi Santo Alfonsus Toribio, Santa Sibilina Viscosi, dan Santo Dismas. Biografi yang pertama, Santo Alfonsus Toribio. Alfonsus Toribio dikenal sebagai seorang awam Katolik yang saleh, jujur, dan bijaksana. Kehidupan imamat tidak menarik hatinya selama ia giat dalam dinas kenegaraan dan kegiatan duniawi lainnya. Namun, di luar kehendaknya sendiri, Tuhan Yesus mempunyai rencana khusus atas dirinya. Sepeninggal Uskup Agung V, tahta keuskupan mengalami kekosongan. Suasana kota menjadi semakin buruk. Orang yang cocok untuk jabatan Uskup Agung ini ialah Alfonsus Toribio. Tindakan pertama yang dia lakukan adalah mengunjungi semua wilayah paroki dalam keuskupan hingga ke pelosok-pelosok. Kadang-kadang ia berjalan kaki menuruni gunung dan bukit guna menyaksikan kehidupan umatnya. Alfonsus mendirikan sekolah-sekolah. Sementara untuk mendapatkan tenaga-tenaga imam bagi pelayanan umat, Alfonsus mendirikan sebuah seminari yang dikenal sebagai seminari pertama di Amerika. Usahanya untuk memperbaharui kehidupan iman umat sangatlah berhasil. Ia dibantu oleh rekannya, yaitu Santo Franciscus Solanus. Selama 25 tahun memimpin gereja Peru sebagai uskup agung, Alfonsus berhasil mengantarkan kembali orang-orang Spanyol kepada tata cara hidup Katolik. Biografi yang kedua, Santa Sibilina Viscosi. Sibilina menjadi anak yatim piatu sejak kecil. Untuk menyambung hidupnya, ia kemudian bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pada usia 12 tahun, ia menjadi seorang buta. Sibilina kemudian diterima dalam sekolah biara dan menjadi sekluse, yaitu pertapa dalam ruangan kecil yang dikunci untuk selamanya di samping gereja. Banyak orang minta doa dan nasihat kepada Sibilina. Biografi yang ketiga, Santo Dismas. Dismas adalah penyamun yang disalibkan di sebelah kanan Yesus. Tentang Dismas, ada suatu kisah. Ketika Maria dan Yosef bersama kanak-kanak Yesus dalam perjalanan pengungsian ke Mesir untuk menghindari rencana pembunuhan Herodes, tiba-tiba mereka didekati dan disapa oleh dua orang penyamun, yaitu Titus dan Dumakus. Titus biasa dipanggil Dismas dan Dumakus biasa dipanggil Gestas. Dismas mengajak Gestas untuk membantu Maria dan Yosef dalam perjalanan itu. Menyaksikan kebaikan hati Dismas, Maria berkata, "Tuhan akan mengangkat engkau dengan tangan kanannya dan memberikan kepada engkau pengampunan atas dosa-dosamu." Sementara kepada Bunda Maria, ibunya, kanak-kanak Yesus berkata, "Ibu, setelah aku berusia 30 tahun, orang-orang Yahudi akan menyalibkan aku di Yerusalem, dan dua penyamun ini akan ditinggikan juga disalib bersama aku. Titus di sebelah kananku dan Dumakus di sebelah kiriku, dan setelah itu Titus akan masuk bersama aku ke dalam Firdaus." Dismas dihormati sebagai pelindung orang-orang yang perlu bertobat secara sempurna dan santo pelindung orang yang dihukum mati. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, "Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain,
ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mencontoh sikap dan cara berpikir, cara bertindak, cara hidup dari santo dan santa ini. Tetaplah melayani sesama dengan kasih Yesus, dan tetaplah mewartakan Injil dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.